Shalom buat saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam God's News Channel. Saya berharap setiap kita dalam kondisi yang baik dan senantiasa disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Bersama saya Elfrianto, kita kembali akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu pada kesempatan ini. Kami bersyukur untuk setiap anugerah yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kondisi kami, kekuatan kesehatan kami yang kami miliki saat ini. Kami tahu semuanya berasal daripadamu Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menuntun kami, agar kami dapat mengerti, memahami apa yang ingin Engkau sampaikan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan pada hari ini di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Bunyi firman Tuhan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang pasti tidak suka mendengar kata ujian, masalah, atau pergumulan. Umumnya ketika kita mendengar masalah, pergumulan, atau ujian, seringkali kita mulai mengeluh, kita mulai melakukan hal-hal yang terkadang di luar daripada kebenaran firman Tuhan, mencari pertolongan-pertolongan mungkin kepada orang yang kita anggap mampu untuk membawa kita keluar dari masalah tersebut. Kita lebih suka mendengar kata-kata tentang berkat, tentang mujizat, kemenangan, dan perkara-perkara besar lainnya, karena hal-hal itulah yang sedang dicari oleh banyak orang hari-hari ini. Nah, saudara, kita lupa bahwa setiap berkat, mujizat, ataupun kemenangan, bahkan kesembuhan sekalipun, adalah perkara-perkara yang senantiasa didahului dan diawali oleh yang namanya ujian, masalah, dan juga pergumulan yang seringkali tidak mudah untuk kita hadapi. Namun justru di balik hal-hal yang tidak menyenangkan inilah, seringkali kita bisa melihat bagaimana berkat-berkat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Berkat, mujizat, kemenangan-kemenangan besar seringkali kita alami ketika kita berhasil melewati setiap persoalan-persoalan tersebut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kata ujian memiliki arti sesuatu yang dipakai untuk menguji kualitas satu hal. Misalnya di dalam kepandaian, di dalam kemampuan, atau hasil belajar daripada seseorang. Karena itu, dalam dunia pendidikan ada yang namanya seperti ujian akhir, ujian kenaikan kelas, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menentukan kenaikan tingkat kita atau kelulusan kita atau seorang siswa. Ada pula ujian untuk masuk perguruan tinggi, yaitu ujian memasuki suatu universitas. Bagi seorang siswa, ujian adalah sesuatu yang seringkali tidak menyenangkan, seringkali menegangkan, tetapi perlu kita tahu bersama bahwa ujian ini adalah penentu daripada kelulusan seorang siswa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan harapan atau sesuai dengan keinginan kita, maka setiap kita perlu mempersiapkan diri begitu rupa untuk menghadapi masalah, menghadapi ujian, menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita perlu berusaha semaksimal mungkin. Jika mungkin kita adalah seorang siswa, maka tentunya kita ingin melakukan pembelajaran yang lebih ekstra. Mungkin kita mengikuti tryout. Kalau mungkin kita punya modal yang besar, modal yang banyak, maka kita perlu memanggil guru privat
Nah, orang-orang yang mampu menghadapi ujian dengan baik, saudara, pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, sebaliknya, orang yang tidak mempersiapkan diri dengan baik dari awal, yang hanya tahu sistem kebut semalam, maka tentunya akan mendapatkan hasil yang tidak akan maksimal juga. Hasilnya mungkin akan mengecewakan, hasilnya mungkin berakhir atau berujung pada kegagalan karena tidak mempersiapkan diri terlebih dahulu. Nah, saudara, sebelum kita menghadapi ujian, sangat perlu sekali untuk kita menguji diri kita terlebih dahulu. Artinya kita perlu mengukur dan menilai sejauh mana kesiapan kita di dalam menghadapi ujian. Karena kesiapan kita akan sangat-sangat menentukan hasil daripada ujian tersebut. Mungkin secara mental kita berkata, saya sudah siap. Tetapi ketika diuji ternyata ada begitu banyak materi atau ada begitu banyak hal yang ternyata kita belum ketahui. Jadi tujuan daripada suatu ujian juga akan memberitahukan kepada kita bahwa sesiap apapun seringkali justru membawa kita lebih jauh untuk melihat bahwa kita perlu lebih banyak. Dan jangan pernah berpuas diri bahwa kita cukup kuat untuk menghadapi ujian ini. Kita perlu mempersiapkan diri hari lepas hari untuk menentukan hasil daripada ujian itu sendiri. Atau mungkin sebaliknya, kita sudah tahu materi, kita sudah merasa begitu menguasai segala hal yang ada dalam kehidupan kita. Tetapi ketika ujian itu datang, ternyata kita tidak siap secara mental. Mungkin kita was-was ketika badai persoalan datang dalam kehidupan kita. Kita mungkin tahu firman Tuhan, tetapi seringkali ketika ujian yang besar itu datang, justru kita lari kepada orang, justru kita mencari pertolongan-pertolongan daripada manusia atau daripada hal-hal yang kita rasa sanggup untuk membawa kita keluar daripada persoalan kita. Oleh sebab itu, mari setiap kita belajar untuk hari lepas hari mempersiapkan diri, karena kita tidak pernah tahu kapan ujian itu akan datang. Kita perlu terus mengevaluasi diri kita, kita perlu terus mengawasi apakah kita sudah siap ketika tiba-tiba suatu persoalan atau tantangan yang besar itu datang di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa firman Tuhan senantiasa mengingatkan kami bagaimana kami harus menjalani kehidupan di dunia ini. Ada banyak hal yang akan kami hadapi ke depan. Oleh sebab itu, biarlah kiranya kami senantiasa mempersiapkan diri hari lepas hari agar kami siap menghadapi segala persoalan, segala pergumulan-pergumulan yang mungkin akan kami hadapi di masa-masa yang mendatang. Kami tahu bahwa ketika Tuhan mengizinkan suatu ujian dalam kehidupan kami, tujuannya adalah untuk kami dapat tahu, kami dapat mengevaluasi sejauh mana, sekuat apa kami di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami agar kami senantiasa berpegang kepada firman-Mu. Firman-Mu itulah yang akan menjadi kekuatan bagi jiwa kami, memberikan hikmat bagi kami, bagaimana kami harus menjalani kehidupan kami. Tuhan, berdoa kiranya Tuhan memberkati para pendengar, para sahabat-sahabat Kristus dimanapun mereka berada pada saat ini. Biarlah kasih setia Tuhan senantiasa menyertai seluruh kehidupan mereka. Mereka yang ada dalam pergumulan berat, dalam masalah, dalam apapun yang sedang mereka hadapi hari-hari ini. Hamba berdoa biarlah kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi seluruh kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan kita pada kesempatan ini memberikan kekuatan, memberikan pengharapan bagi kita semua. Tetap semangat, tetap jadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam kita menjalani kehidupan ini, agar kita senantiasa diberikan kekuatan daripada Tuhan. Sampai jumpa pada renungan firman Tuhan di hari selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.